Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Haryadi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi To-Do List, yaitu aplikasi manajemen tugas berbasis Android. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Mobile Programming. Yang pertama di sini ada masalahnya, yaitu sulit mengingat semua tugas harian yang harus dikerjakan. Tidak ada prioritas sehingga tugas penting sering terlupakan. Lalu ada deadline sering terlewat tanpa ada pengingat. Dan terakhir, tidak ada sistem yang membantu manajemen waktu. Dan untuk tujuan aplikasi, di sini menyediakan sistem pencatatan tugas yang terstruktur, mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat prioritas, memberi notifikasi otomatis sebelum deadline tiba, dan yang terakhir melatih implementasi CRUD dan Room Database beserta MVVM di dalam Android. Fitur utama aplikasi yaitu ada tambah tugas. Di sini kita dapat menginput judul, deskripsi, deadline. Dan kedua ada prioritas. Di sini ada 3 prioritas: tinggi, sedang, dan rendah. Masing-masing itu ada indikator warnanya. Yang ketiga ada checklist. Nah, di sini bisa ditandai tugas mana yang udah selesai dan akan otomatis dicoret. Yang keempat ada edit dan hapus. Di sini bisa mengedit tugas yang sudah ditambahkan sebelumnya ataupun menghapus. Yang kelima ada notifikasi. Notifikasi ini dimunculkan 1 hari sebelum deadline-nya. Yang terakhir ada filter dan search. Filter per prioritas ditambah pencarian real time berdasarkan judul. Lalu ada alur penggunaan aplikasi. Yang pertama, buka aplikasi, halaman utama menampilkan semua tugas dalam recycler view. Yang kedua ada tambah tugas, jadi nanti di kanan bawah ada tanda plus gitu. Nah, langsung pindah ke halaman untuk isi judul, deskripsi, prioritas, dan deadline. Yang ketiga ada kelola tugas. Di atas halaman utama itu ada filter untuk mencari, dan di bawahnya ada tampilan tugasnya nanti untuk mencentang selesai atau untuk mengedit. Dan terakhir ada notifikasi. Sistem ini dikirim otomatis H-1 sebelum deadline. Nah, data yang tadi dimasukkan akan tersimpan permanen di Room Database. Nah, jadi tidak hilang meskipun aplikasinya ditutup, dan saat dibuka kembali juga masih ada. Selanjutnya ada teknologi dan komponen yang digunakan. Di sini ada bahasa dan IDE-nya, yaitu Java, JDK 17, Android Studio Ladybug, dan juga Gradle Kotlin DSL. Lanjut ke arsitektur. Di sini saya memakai MVVM pattern, live data, dan view model. Yang ketiga ada database. Di sini saya menggunakan Room Database 2.6, SQLite sebagai backend, dan DAO plus repository layer. Yang keempat ada UI komponen. Di sini ada recycle view, loading action, chip ground, material toolbar, text input layout. Yang kelima ada fitur Android. Ada alarm, notification, data picker dialog, search view, dan broadcast receiver. Yang terakhir ada library material, yaitu material 3, CarView, snackbar, dan juga koordinator layout. Dan untuk yang terakhir di sini ada pengembangan lanjutan, ada login Firebase, jadi nanti bisa login menggunakan Google atau email. Terus ada CloudSync, di sini bisa sinkronisasi tugas ke Firestore real time, dan ada dark mode juga nanti. Dan keempat ada home widget, jadi nanti akan tampil di home screen. Yang keempat ada kategori, pengelompokan tugas berdasarkan kategori-kategorinya, dan ada AI rekomendasi. Sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Di sini saya buka aplikasinya. Di sini ada beberapa tugas yang sudah saya tambahkan. Ini untuk tambah tugas di kanan bawah.
Misalkan saya masukkan judul SPK, deskripsinya tugas pertemuan 14, deadline-nya misal minggu depan, simpan tugas. Kalau tidak dipilih akan otomatis ke pilih yang prioritas sedang. Tapi di sini kita bisa edit untuk prioritas, misalkan rendah, kita simpan. Lalu di sini di atas bisa mencari tugas, kita search misalkan yang tadi kita baru tambahkan SPK, dia akan muncul. Di sini kita bisa juga kategorinya lewat prioritas tugasnya, tinggi, sedang, ataupun rendah. Dan di sini kita bisa checklist kalau udah kita kerjakan. Dan di sini bisa kita edit, hapus kalau sudah dikerjakan. Misalkan ini yang baru saya tambahkan tadi, saya hapus, akan hilang. Dan ada juga notifikasi seperti di bawah tadi, apakah yakin untuk menghapusnya. Dan jika kita buka lagi aplikasinya, data yang sebelumnya akan masih ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.